Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidah. Saya dari kelas 2 PAI A2. Di video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang pembahasan SKI untuk memenuhi tugas mata kuliah SKI yang diampu oleh Bapak Sukarman. Apakah teman-teman tahu apa yang melatar belakangi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Jadi, yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah karena hambatan dan gangguan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad untuk berdakwah di kota Mekah. Karena istri beliau yaitu Ibunda Khadijah serta paman beliau yaitu Abu Thalib telah meninggal dunia, yang mana atas kejadian itu membuat Nabi Muhammad merasa sangat sedih. Dan peristiwa itu juga disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Tidak hanya itu saja yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj. Ada lagi nih, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah di Thaif, para pemimpin dan masyarakat Thaif telah dihasut oleh kaum Quraisy untuk mengusir Nabi dari kota Thaif. Tidak hanya itu saja, bahkan Nabi Muhammad sampai dilempari dengan batu. Lalu Nabi Muhammad kembali ke Mekah atas jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Apakah dengan kembalinya Nabi Muhammad ke Mekah bisa kembali berdakwah secara aman? Tentu saja tidak. Malah, masyarakat Quraisy semakin menghalang-halangi Nabi Muhammad dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Nah, dari peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dan apakah Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buraq. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad sedang berada di Hatim, dekat Ka'bah. Lalu, malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW dengan mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya yaitu Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke dunia, yang mana di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat ke sebelah kanan, tertawalah Nabi Adam alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Jadi hitam-hitam yang ada di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam yang ahli surga, sedangkan yang di sebelah kiri adalah ahli neraka. Dilanjutkan ke langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Dan di langit ketiga bertemulah dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
dan dilanjutkan ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan dari Malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu adalah 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah Sungai Nil dan Eufrat. Nah, teman-teman, apa saja kejadian-kejadian yang ditemui Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu? Kejadian yang pertama yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan malaikat penjaga neraka, yang mana wajahnya sangat menakutkan dan tidak pernah senyum. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik, dan di sebelahnya adalah daging yang busuk. Daging yang baik itu tadi dibuang, sedangkan daging yang busuk itu diambilnya dan dimakan. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Gambaran ini menggambarkan orang yang suka berbohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain, atau disebut menggibahkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang amat sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan seseorang yang ketika hidup di dunia memakan harta riba. Nah, teman-teman, itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika diperlihatkan saat perjalanan Isra Mi'raj. Tidak hanya itu saja, pada peristiwa Isra Mi'raj itu juga Nabi Muhammad mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril turun ke bumi. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan waktu pembahasan ini juga sudah selesai. Mohon maaf apabila saya salah dalam bertutur kata ataupun materi yang saya sampaikan tidak memahamkan kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalian bisa mendengarkan kembali pembahasan-pembahasannya agar lebih paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.